Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan hari ini kita bisa bertemu lagi dalam sebuah bingkai acara obrolan santai di bulan Ramadan. Dan kesempatan ini telah hadir narasumber kita, beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Ayub, kemudian didampingi juga oleh Bapak Kiai Mahsun Afandi dan Bapak Kiai Nur Fuad. Assalamualaikum Pak Kiai semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya Pak Kiai? Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, terima kasih atas kehadirannya di studio. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya dan menambah wawasan keilmuan kita, terutama di dalam masalah ibadah kita pada bulan Ramadan ini, yaitu ibadah puasa. Pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan oleh Bapak Kiai Muhammad Ayub terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa atau istilahnya mufattirat. Seingat saya masih ada beberapa hal yang masuk dalam hal yang membatalkan puasa. Untuk itu kami mohon kepada Pak Kiai Ayub untuk melanjutkan pembahasan kita dalam obrolan ini terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Monggo Pak Kiai. Baik Mas Aziz, terima kasih. Langsung saja kita teruskan obrolan kita, semoga bermanfaat. Amin. Kita masih ngobrol seputar hal-hal yang membatalkan puasa Pak Yai. Nanti kita obrolkan apa yang kurang, nanti Pak Yai tambahi, disempurnakan agar supaya obrolan kita lebih tentunya lebih bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih Mas Aziz. Untuk kelanjutannya kemarin sampai nomor berapa ya? Sampai nomor 5. Oh, nomor 5, nomor 5. Masih ada lagi, berikutnya adalah sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah wusulu ainin. Wusulu ainin min manfadil maftuh ilal jof. Itu yang biasa disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Oh iya. Artinya masuknya sesuatu atau masuknya Benda. Nah, masuknya benda melalui manfaat maftuh, rongga-rongga yang terbuka. Rongga-rongga yang terbuka yang ada jalurnya kepada jof. Jof itu perut ataupun otak ya, dimat. Itu sesuatu yang membatalkan puasa. Gitu Pak ya. Berarti ini rongga-rongga yang memang asli pembawaan sejak lahir ada gitu Pak Kiai ya? Iya, itu yang dinamakan manfaat maftuh, dan ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perhatikan. Yang membatalkan puasa itu adalah kalau memang masuknya lewat rongga-rongga terbuka. Seperti contoh mulut, ada hidung, ada telinga, ada dubur kita. Itu kan memang maftuh. Artinya apa? Lain halnya kalau benda itu masuk tapi tidak melalui manfaat maftuh ataupun rongga yang terbuka. Misalan ada apa ya? Misalan ada minyak wangi ataupun apa namanya? Apa ya? Pori-pori, liwat pori-pori atau misal. Pori-pori. Baik. Itu tidak termasuk manfaat maftuh. Baik, menarik ini Pak Kiai tentang manfaat maftuh. Ini supaya mungkin masyarakat lebih mudah untuk memahami, barangkali Pak Kiai Mahsun bisa menjelaskan atau menjelentrehkan lah apa saja itu sebenarnya yang masuk kategori manfaat maftuh atau rongga dalam tubuh kita. Untuk manfaat yang maftuh ya, ini ada 7. Kalau kita hitung mungkin ya 1 dari lubang telinga, hanya 2. Lubang telinga Lubang telinga itu 1 apa 2 Pak Kiai?
dua ini itu Dua. dua. Telinga Terus dua. lubang hidung. Terus hidung Lubang dua. hidung ada dua, berarti empat. Ya. Terus mulut ya, Mulut satu. Mulut satu. 5. Terus jalan kemaluan baik yang depan atau yang belakang. Kubul atau dubur ya. Kubul dan dubur ini ya, kan ada 7 ini. Jadi 7 ya. Ini yang ada seperti itu, 7 macam itu. Berarti kesimpulannya gini Mas Adrian, Iya. ketika ada benda yang masuk melalui lubang 7 itulah yang membatalkan puasa. Itu ada perincian nggak masuk dengan disengaja atau mungkin masuk tanpa disengaja pun juga membatalkan. Kalau di dalam masalah masuknya itu tentunya kalau ada unsur kesengajaan. Tapi nanti juga ada apa ya? Ada pengecualian. Nah, nanti di pembahasan berikutnya nanti kita akan bahas pengecualian yang di situ baik disengaja dan tidak asal masuk itu membatalkan. Dalam hal ini ada tafsilnya, ada perincinya. Tapi secara garis besar itu yang membatalkan itu adalah ketika dilaksanakan dengan unsur kesengajaan. Walaupun nantinya ada pengecualiannya. Jadi memang kalau ada benda dimasukkan, misalnya Ya. ke lubang hidung, dimasukkan melalui lubang telinga ataupun lubang-lubang yang lain, rongga tubuh Ya. yang lain. Baik, ini terkait dengan lubang tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Kiai Mahsun. Ini kan kita sering entah disengaja atau lupa ataupun tidak. Itu ketika bulan puasa mungkin mohon maaf bahasanya itu ada ngupil Pak Kiai dan juga mungkin utek kuping itu. Nah, itu bagaimana ketika dilakukan pada saat puasa? Mungkin Pak Kiai Nur Fuad bisa menjelaskan. Kaitan dengan membatalkan puasa dan tidaknya itu kan ada yang hadul batin dan hadul dohir ya. Kalau ketika ngupil terus pakai cutting bed itu sampai melampaui kepada hadul batin, otomatis batal. Kalau tidak sampai kepada hadul batin, batas kepada yang dalam, itu kan tidak membatalkan. Nah, cuman had atau definisi daripada hadul dohir dan hadul batin ini kan pokoknya itu yang kelihatan itu hadul dohir. Iya. Ya, hadul dohir. Madhara dohar gitu. Kalau tidak kelihatan ya berarti batin. Kalau ditanya batal apa tidak, seberapa kamu masukkan benda itu. Bahasanya kan benda. Nanti juga akan ada pengecualian, bukan ainun tapi asarun gitu. Jadi kepahaman saya yang membatalkan itu kalau sampai kepada hadul batin itu membatalkan. Jadi Baik, mungkin bisa diperjelas oleh Pak Kiai Mahsun tentang hadul zohir ataupun hadul batin. Ini kembali pada ngupil-ngupilnya ini ya. Ya, jadi ngupil itu, yang ada yang ini kan biasanya kan seperti ini ya. Ya. Atau seperti ini karena gatal dan sebagainya itu. Ini kan otomatis ini masih dalam hadul zohir nih, hadul zohir. Karena nyatanya untuk ini dari ini yang dimasukkan di sini kan dalam batas yang kelihatan masih ini. Untuk yang sini pun juga seperti itu. Lain kali apabila bukan dari jarinya sendiri, jarinya anaknya atau sampai terus masuk ke sana. Lah ini kan masih bisa ke dalam lagi, nanti bisa hadul batin. Untuk jarinya sendiri tetap dikatakan masih hadul dohir dan otomatis tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan gitu ya. untuk mobil sendiri loh, untuk cude-cude ini sendiri ini belum sampai membatalkan kan hadul dohir. Dan tentunya itu mungkin bukan sekedar memasukkan, memang ada suatu kebutuhan gatal satu misal. Kalau tiba-tiba ude-ude lah itu kan nanti juga berbahaya juga itu loh, maksudnya ada kebutuhan gitu loh. Kalau tiba-tiba ude-ude tanpa ada kebutuhan gitu loh, mungkin juga ada. Walaupun tidak sampai bagian dalam. Nah, ya maksudnya itu kan yang bisa membatalkan itu kalau tidak ada hajat itu kan. Tidak ada hajat sampai kepada hadul batin. Atau yang tadi disampaikan oleh Pak Yefwa tadi barangkali untuk masalah yang pakai cotton bud ini kan juga perlu cotton bud itu kan kayaknya sampai ke dalam juga itu. Perlu hati-hati itu, makanya jangan sampai waktu siang-siang kok terus
pakai katembat ya, walaupun toh ini juga gatel, tapi ini kan sudah 3 cm 4 cm masuknya dari katembat itu kan agak panjang. Berarti gini, itu hadul mungkin bat yang membatalkan sederhana itu. yang tidak membatalkan itu kalau pakai jari kita sendiri. Dari anggota Pokoknya tubuh kita. sampai sakpolnya jari yang memang ukuran standar, Standar, Ya, itu tidak sampai membatalkan. batal. Itu ya. Kalau masuknya jari sendiri, jarinya sendiri itu karena itu masih zahir, Masih zahir, jarinya masih ya, kelihatan lah. Iya, Jadi iya, iya. tidak membatalkan puasa ya kalau dengan jari itu kan karena Baik, beda melanjutkan tadi terkait dengan wusulu syai' itu kan masuknya suatu benda melalui rongga-rongga dalam tubuh. Betul. Berarti kalau kita memasukkan suatu ke dalam tubuh kita tapi tanpa melalui rongga-rongga dalam tubuh yang asli, itu tidak membatalkan, begitu Pak Kiai? Tidak, karena memang syaratnya adalah manfaat maktu. Misalnya kita memasukkan sesuatu lewat pori-pori atau seperti halnya sontek atau merasapnya minyak melalui Kulit, pori-pori yang pori-pori. istilahnya bukan manfaat maktu, itu tidak membatalkan. Oh, Jadi nah, di situ nah, nah. dukhulu ainin itu memang min manfaatil maktu, melalui rongga-rongga yang terbuka. Artinya dikecualikan ketika masuknya itu tidak melalui rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Berarti ini kalau bulan puasa ini misalnya Pak Kiai kita melakukan suntik, melakukan apalagi ini kan masih maraknya apa itu vaksin ya. vaksin. Ini berarti tidak sampai membatalkan itu. Tidak Karena membatalkan. memang tidak termasuk Asal tidak kategori. melalui rongga-rongga yang terbuka. Lain kalau yang disuntik hidungnya mungkin Pernah Pak Kiai barangkali disuntik. itu bukan suntik namanya. Barangkali juga termasuk infus juga Pak ya, infus Apa? juga masuk ya, infus ya. bisa, tidak termasuk. Tidak membatalkan juga infus. Tidak membatalkan. Ya karena memang tidak melalui rongga tadi yang Iya. disebutkan tadi ya. Meskipun infus itu berupa nutrisi tetap tidak membatalkan ya. Kan Ya. infus juga berupa nutrisi obat gitu kan dimasukkan ke, tapi tidak melalui, Tidak melalui manfaat maktu. berarti kan itu inti tidak melalui manfaat itu selesai, berarti nggak membatalkan. Walaupun berupa makanan. Akan infus kan berupa nutrisi dan obat itu sari makanan. Infus itu macam-macam. Tapi di sini ditegaskan bahwasanya pokok intinya ada di manfaat maktu itu. Oh iya itu kita pegang itu. Jadi kalau infus Apabila- diminum tetap bisa batal. Beda lagi. Karena ada manfaatnya sini ya. Ya. Atau mungkin nih untuk yang waktu-waktu ini masih agak ngetren gitu ya tentang masalah swab itu, visit Oh, untuk deteksi COVID tes itu ya? COVID itu. Lah Iya. ini Iya. kira-kira kita gimana ini Pak Yai kira-kira? Coba mungkin Mas Aziz tahu gambarannya swab itu seperti apa nih? Ya, kalau sepengetahuan saya, swab itu yang dilakukan di sekitar daerah saya itu dengan memasukkan satu benda ke dalam hidung, dicorokkan gini, kemudian sampai ke dalam, nanti kemudian dilihat itu ada lendirnya, kemudian nanti lendirnya itu yang dites. Apakah ada virusnya apa tidak begitu? Nah, menurut saya tentang masalah swab ya kita tetap kembali kepada peraturan yang tadi. Artinya ketika kita memasukkan sesuatu itu sampai kepada haddul batin ya tetap batal. Kecuali kalau darurat kan seperti itu. Kalau tidak sampai haddul batin, hanya haddul zahir saja itu tidak masalah. Tapi ketika masuknya kok sampai benar-benar sampai kepada haddul batin, itu tetap membatalkan puasa. Ya. Dan itu harus ada unsur kesengajaan, sehingga kalau tidak sengaja karena misalnya kemasukan, kita mohon maaf barangkali suatu saat pas menguap gitu, tiba-tiba ada lalat masuk, jadi tidak batal juga Pak Kiai, karena kan tidak disengaja itu masuknya Tidak lalat. disengaja, itu termasuk yang tidak membatalkan misalnya, karena tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Baik, barangkali tentang hal yang membatalkan itu masih ada lagi. Di sini masih seputar tentang masuknya sesuatu ataupun benda. Cuman di sini ada istilah penjelasan yang lebih detail. Seperti halnya benda itu termasuk bagaimana kalau yang masuk itu adalah bulgom ataupun apa bahasa kitanya ya, riak ya, ria ataupun bagaimana ketika yang masuk itu ludah. Nah itu dibahas secara detail. Itu di masyarakat mungkin perlu dipahamkan Pak Kiai. Mungkin saya bacakan langsung.
hukumnya bagaimana ketika yang masuk itu adalah nukhomah. Nukhomah itu kan riak ya, Riak. ataupun balgom ya, bisa nukhomah atau balgom. Lendir di dalam ini ya. Itu katanya ketika sampai pada had dzahir, sudah keluar sampai had dzahir, batasan luar, lalu ditarik ataupun ditelan lagi itu membatalkan. Ini yang perlu diperhatikan di masyarakat ya. Nah, ini untuk mulut had zahirnya mana Pak Nah, Kiai? untuk mulut itu hadul zahirnya adalah makhrajul harfil kha. Makhrajnya huruf kha itu di atas tenggorokan ya. Mungkin ya, Ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan. Itu adalah had zahirnya. Untuk had batinnya itu adalah makhrajul ha ataupun ha. Berarti tengah Ataupun ketika sudah masuk ke nukhomah itu keluar sampai tenggorokan yang paling atas, kok lalu ditelan lagi, lah itu hati-hati. Itu yang membatalkan puasa. Itu kalau apa namanya nukhomah ataupun riya. Tapi Pak Yai, Dan itu sangat berlaku di masyarakat itu kaitan dengan iya. Sering yang terjadi ya. Sudah keluar tapi ditelan lagi gitu loh. Iya. Nggak kerasa aja. Batuk misalnya kita kemudian keluar lendir, itu udah terasa agak Ini keterangan yang tadi asin-asin dari gitu. Kok ditelan lagi, itu batal berarti Pak Kiai. batal. Kalau itu nukhomah ya. Iya. Nukhomah. Lain halnya ketika di situ itu adalah apa namanya ludah ya. Ludah ataupun bisa dinamakan rik ya, bahasa Rik, Arabnya iya, rik adalah rik. rik. Ludah. Kalau rik, apabila riknya itu memang apa namanya itu bersih, Bersih. tidak campur dengan apapun, Masih original. masih ori ya. Belum Itu terkontaminasi katanya, apa-apa. asal masih di dalam, Bersih, ya. artinya belum keluar, itu ditelan itu tidak membatalkan puasa. Artinya masih di dalam mulut, Iya. belum sampai delewer Halnya kemana-mana. misalnya itu sudah keluar sampai Bibir. safaten ya, batas bibir lalu ditelan lagi, sudah lah telan itu lagi, bahaya kan membatalkan. Lah, ini yang tanpa kita dasari kadang-kadang kita dolanan itu gitu loh. Kadang ditokke lah itu bahaya, nantinya akan kita termasuk memasukkan sesuatu yang sudah sampai luar lalu ditelan lagi. Ditarik lagi. Itu membatalkan puasa. Tapi apabila di situ itu masih murni keluar dari dinding-dindingnya mulut, karena itu adalah makdanya ataupun sumbernya, ditelan itu tidak apa-apa. Karena katanya susah untuk menjaganya lah. Iya, iya. Itu kalau apa namanya rik ataupun ludah. Jadi ada perbedaan antaranya nukhomah, riya dan apa? Keluar. Namanya rik ya, Rik, iya. ludah. Kalau Ludah. ludah itu tidak apa-apa asal murni, tidak kecampuran apa-apa dan itu masih ada di dalam mulut kita. Ya, ini terkait dengan pembahasan ludah ataupun tadi lendir-lendir ketika kita batuk ataupun riak. Ini kan kita juga kadang mengalami flu yang keluar lendir dari hidung kita atau apa itu istilahnya inus apa tahu ya? Nah ini umbel bahasa Jawa. Ingus. Sorry. Nah, keluar ingus. Ini pun berarti mungkin sama pembahasannya. Ketika nanti ingus sudah sampai keluar, kemudian kok disedot lagi, itu berarti bisa membatalkan juga. Puasa. Ya. Tapi kalau belum sampai keluar, belum sampai hidung sini, tidak membatalkan. Tidak. Nah, ingus kan dari hidung. Ya. Kalau nukhomah itu dari mulut. Tenggorokan, dari mulut Sama ya. saja. Ya. Ya. Terus di sini dijelaskan lagi Mas Hasil ya tentang masalah masuknya air ketika kita mandi. Iya. Oh, ini sangat menarik. Mandi kan sekali. sering kita. Dulu ketika kita kecil dibilangi kalau ngentut yang juru banyu itu batal. betul. Jadi artinya apa? Intinya pada masuknya air kepada lubang-lubang yang manfaat maftuh itu. Bagaimana sih sebetulnya hukumnya air yang masuk kepada lubang-lubang kita ketika kita mandi? Yang tentunya di situ tanpa ada unsur kesengajaan. Ini tanpa ada unsur kesengajaan. Masuk dengan sendirinya. Itu ditafsir katanya. Ditafsir itu diperinci. Yang pertama katanya ketika di situ itu mandinya itu adalah makmurun bihi. Ketika mandinya itu mandi yang diperintahkan oleh syariat, seperti mandi besar ataupun mandi sunnah, gitu ya. Maka di situ ketika masuk dengan sendirinya itu katanya tidak membatalkan puasa. Dengan catatan mandinya
gebyur. Mandinya gebyur. Mandinya gebyur. Tapi kalau mandinya selulup misalnya kita ada blumbang, ada pola yang besar, kita mandinya nyemplung, ya akhirnya apa? Ya benar itu ngentut itu, misalnya ngentut yuk, karena ngentut itu mungkin membuka, lalu walaupun di situ tidak ada unsur kesengajaan, kalau mandinya selulup maka hukumnya membatalkan puasa. Oh, baik. Ini tidak ada terkait mandi-mandi yang nanti apabila ada air masuk ke rongga tubuh kita karena mandi, itu tidak batal kan mandi yang dianjurkan, begitu ya, yang diperintahkan. Yang hukumnya wajib atau ini kan sunnah. Bisa jadi kalau orang itu cerdas, nanti mandi itu bisa dimasukkan ke mandi-mandi yang dianjurkan. Misalnya tubuh kita terasa sudah gerah, kemudian mandi litabarut untuk supaya fresh, segar, itu apakah termasuk mandi yang dianjurkan Pak Kiai Masun barangkali? Terus misalkan kita mandi dan ternyata kita punya tujuan, punya niat untuk ketemu dengan teman, saudara-saudara, untuk pengajian, untuk kumpulan-kumpulan yang di masyarakat, itu kita niat untuk mandi seperti itu, termasuk yang dianjurkan itu, jadi tidak termasuk membatalkan itu. Lain kalau tabarut tadi yang diartikan Pak Aziz itu, kalau hanya untuk tabur saja, ini kan tidak ada unsur untuk belajar. Jadi tidak mau kemana-mana, cuma karena terasa gerah siang hari biar fresh. Itu masih membatalkan itu. Ya itu garis besarnya di masruk tadi Mas Aziz ya. Tadi kita sampaikan bahwasanya ketika mandinya itu mandi yang masruk. Mandi yang masruk itu apa? Mandi yang masruk itu ya kalau tidak sunnah ya wajib gitu loh. Mandi sunnah itu seperti mandi Jumat, untuk wajib ya sudah maklum ya. Itu yang seperti tadi keputusannya. Sekarang kalau mandinya itu mandi yang bukan masruk, di sini disebutkan mandi yang tidak masruk atau tidak ma'mur bihi di dalam syariat itu adalah litabarut. Oh, ada itu ya, litabarut itu memang katanya termasuk contoh yang ghairu ma'mur bihi atau ghairu masruk itu adalah kahusli tabarudin au tangzifin. Itu tidak masruk. Maka di situ dikatakan fayab tulu asaumu idza sabaqul ma'. Maka ketika kemasukan air baik disengaja ataupun tidak, kalau mandinya ghairu masruk itu tetap membatalkan puasa. Tadi dari Pak yang ada yang istilahnya tadi itu yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Nah ternyata ini penjelasan untuk yang tidak disengaja adalah bentuk yang semacam ini. Untuk tidak disengaja ternyata juga membatalkan. Bahkan kalau di sini ini ada sisi mutlaknya, artinya baik mandinya itu pakai gerojok, gebyur, ataupun mandinya selulup, semuanya membatalkan puasa kalau mandinya ghairu masruk. Tapi kalau yang masruk itu apabila masuk dengan sendirinya tanpa ada unsur kesengajaan, tapi mandinya juga gebyur, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kalau mandinya apa? Masruk berarti intinya ada di mandinya apa kan gitu ya. Masruk apa tidak? Kalau masruk dilihat, kalau gebyur maka tidak batal, tapi kalau selulup hukumnya batal. Tapi kalau mandinya ghairu masruk, maka mutlaq batal hukumnya, baik sengaja ataupun tidak, ataupun gebyur ataupun selulup. Catatannya kalau kemasukan. Kalau tidak kemasukan berarti tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena intinya pada wusulu ainin tadi, masuknya benda. Barangkali Pak Kiai Fuad ada tambahan ini terkait dengan mandi-mandi yang kayaknya pengalaman masalah mandi. Tidak kaitan yang mungkin perlu diterangkan lagi kepada Bapak Kiai itu kayak ketika ada orang mandi jinabat tapi dengan menyelam tadi yang masalah mutlak itu mungkin bisa diterangkan Pak Kiai. Mutlak itu kemutlakannya itu di mandi atau membatalkannya itu gara-gara kemasukan atau tidak itu kemutlakannya saya bisa diperjelas. Gini, artinya kemutlakannya intinya ada pada wusulu ainin ya. Ini yang harus kita ingat, yang harus kita pegang adalah yang membatalkannya itu ada pada masih pembahasan wusulu ainin, masuknya benda. Benda. Ini kan ya masih membahas tentang masalah yang benda yang dimaksud adalah masih membahas tentang masalah masuknya air ketika kita mandi. Nah, maka yang paling pertama dilihat adalah mandinya apa. Ketika mandinya ghairu masruk, berarti seperti tabarut, seperti supaya bersih, supaya segar. Ya, itu ghairu masruk namanya, atau ghairu ma'murun bihi. Itu ketika kita mandi lalu kemasukan air gitu ya. Baik mandinya itu
gebyur ataupun selulup itu membatalkan. Tapi intinya ada di masuknya, ada kemasukan air, baik sengaja ataupun tidak. Jadi saumpama mandinya menyelam nggak kemasukan berarti nggak batal itu. Apa? Ya udah. Karena yang membatalkan bukan mandinya, masuknya. Yeah. Maka saya katakan yang paling kita pegang, yang paling kita perhatikan tentang masalah apa? Yeah. Masuknya benda tadi. Makanya bukan masalah mandinya. Tadi saya menuju ke Pak Kiai Nur Fuad kan dekat sungai beliau itu, sehingga pengalaman ketika mandi sambil selulup itu kira-kira ada yang masuk enggak air Pak Kiai itu? Dan catatan Kalau yang menurut kedua pengalaman kan, Anda itu. catatan yang kedua kan nilai ghair masruknya itu. Iya. Nilai yang ghair masruk sehingga ada tekanan secara mutlak gitu. Iya. Sehingga Jadi ada dua catatan. masuk dan baru masuknya itu yang Iya. Gitu, menjadi pokok. pokok itu dua hal. Jadi untuk Kaitan mandi menyelam itu ya mau nggak mau tetap sabako alma lah. Kalau menyelam loh. Kalau jegur gitu ya. Iya. golibnya Mau nggak mau, begitu ya, golibnya golibnya semuanya. begitu. Oh, iya, Rawan Seperti sekali. itu. Maka bahasa jangan mandi sambil menyelam. Nanti kalau kentut itu batal itu kan Iya. juga masuk akal. Karena apa ketika mengeluarkan angin itu kan otomatis disedot lagi masuk gitu loh. Sehingga di Kan sini pun sabakol, di masalah sabakolhu tadi, masuknya air tanpa ada unsur kesengajaan, itu ada syarat apabila mandinya tidak nyelam gitu loh. Karena kalau nyelam itu ya gimana ya, golibnya sudah pasti itu Sabako ya, alma. seakan-akan ada unsur kesengajaan kan gitu. Bahkan kata-kata otomatis bisa kalau begitu Pak ya. Ya, Otomatis ya, kalau kalau menyelam ini dalam keadaan puasa kok mandinya menyelam nggih, Pasti ini kemasukan. kemasukan. Kan kemasukan. Berarti lebih baik gini Pak Kiai, anjurannya ketika satu misal mandi jinabat waktu siang ya Ya pakai jangan puasa, jangan sampai ya, menyelam lah, jangan jangan menyelam. sampai menyelam. Iya, kan menyelam. jangan sampai menyelam. Iya, Jangan. Apalagi menyelam sambil minum susu. Wah. Susu dan air. Nah ini salah satu daripada sesuatu yang kita sampaikan supaya kita bisa berhati-hati. Iya, maksudnya. betul, iya. betul. Sangat Kalau kita penting ini. puasa jangan mandi nyelam. Gitu ya maksudnya. Iya. Baik, masih ada lagi Pak Kiai? Terus ini masih ada tambahan yang sering sekali di masyarakat terjadi tentang masalah ya tentang masih seputar apa masuknya benda ke manfaat maftuh itu, termasuk diantaranya adalah tentang masalah kumur itu kumur. Nah, betul, Bagaimana berkumur ketika wudhu. hukumnya ketika kita itu wudhu, satu sisi kita diperintahkan untuk kumur, Sunnah untuk sunnah berkumur untuk ketika kumur, wudhu. satu sisi kita juga harus menjaga halal masuknya benda ke mulut. Itu bagaimana? Di sini dikatakan hukumnya, bagaimana hukumnya ketika ada air yang masuk tanpa ada unsur kesengajaan ketika kita kumur ataupun matmadoh, ataupun sesamanya yaitu apa, istingsak ya. Di situ ditafsil katanya Pak Yai. Katanya idza kanat matmadoh makmuran biha fil wuta fil ghusli ilam yubalik fiha fala yabtul shaum illa sabaqahul ma. Ketika kumurnya itu kumur yang diperintahkan juga, kan ada kumur yang tidak diperintahkan, artinya tidak disyariatkan ya. Yang disyariatkan yang tentunya ketika kita wudhu itu disunahkan untuk apa? Untuk kekemu atau kita mandi. Maka di situ apabila tidak ada tablik apa namanya? Berlebihan. Dikocok-kocok lah bahasanya itu, dibalik ya, dibalik. Maka di situ apabila kemasukan air, artinya kelek, tidak tanpa ada unsur kesengajaan tapi kelek. Jadi misalnya kita kumur tanpa dikopiok-kopiok kok dilalah kebablasan, itu hukumnya tidak membatalkan puasa. Tapi dengan catatan kumurnya itu Biasa. kumur yang diperintahkan, Ya. yang hukumnya adalah sunnah. Lain kalau kita tidak apa-apa, kita wudhu enggak, mandi juga enggak, kita moro-moro kumur kok kebablasan, ayo batal maksudnya gitu maksudnya. Ya. Baik, Itu. ini kan di masyarakat sering memang ragu dan bimbang tentang berkumur, sehingga banyak juga kita melihat masyarakat itu ketika puasa wudhunya itu tanpa berkumur. Nah Ya. ini supaya memantapkan Pak Kiai, saya ke Pak Kiai Mahsun. Anda ketika wudhu itu, ketika dalam keadaan berpuasa, Anda berkumur apa tidak Pak Kiai Mahsun? Untuk berkumur karena ini sudah ada yang diatur tadi dalam keterangan Pak Yai itu tadi, kita tetap bisa berkumur. Artinya sehari-hari Anda ketika Berkumur, di bulan berkumur. Ramadan tetap berkumur. Pak Kiai Nur Fuad gimana? Juga tetap berkumur, akan tetapi kita tetap waspada. Karena kan Hati-hati termasuk berkumurnya. kalau matmado itu yang tidak masyru', tidak disyariatkan, itu kan
yang keempat kalinya ya. Kalau yang at-tafsir kan masuk masyru' ya. 3 kali. Ya, Ya. 3 kali kan maksudnya kalau 3 kali itu masih kategori masyru'. Kalau karobiah seperti yang 4 Yang kali ya. keempat kali. Kalau sudah 4 kali Ya, ini ya masuk. meskipun Ya. tidak yubaligh itu kan tetap batal gitu. Jadi masrohnya itu ada di wudhu ataupun mandi dan itu 3 kali. 3 kali. Bilangannya Kalau juga tidak 3 ditentukan. kali maka hukumnya sudah 3 masroh. Terus masalah puasa itu sebetulnya kita disunahkan madmadah ataupun kumur apa tidak sih? Tetap disunahkan untuk Sunnah, ya. kumur, cuma tidak disunahkan untuk tabli, bali gitu loh, dikopiak-kopiak gitu. Ya. Kumur biasa saja. Tapi kalau tidak puasa kan kita sunahnya apa? Supaya sampai Bersih betul mulut kelokor-kelokor. kita Jadi ya. ketika berkumur Pak, ketika berpuasa itu mungkin bobot Kumurnya berkumur ketika enggak berpuasa itu kita kurangi. Kurangi ya, Ketika levelnya berpuasa, dikurangi. levelnya, volumenya agak Ya. kita turunkan. berarti Terus, di samping itu kan juga untuk kumur yang katakanlah sampai bisa membatalkan kan kita kan terasa. Jadi ukuran sederhana, ukuran biasa kan katakanlah nggak sampai masuk biasa. bisa mengukur Bisa dirinya mengukur sendiri pribadi lah. kan bisa. Jadi untuk berkumur pada dasarnya tidak membatalkan puasa kalau memang kumurnya itu wajar. Wajar. Yang membatalkan itu kumur sambil diminum, tidak dimuntahkan lagi. Dan itu tentunya diteruskan Pak Ayes. Ya, gimana? Termasuk intisyak itu loh. Oh, istinsak juga termasuk ini. Mau nggak mau kan ada hubungannya itu loh, berkumur Ya, sama karena ini ada juga. kesunahan juga. Ada kesunahan juga Kesunahan. gitu loh. Ini bagaimana Pak Kiai Ayub? ya untuk istingsak pun Masuk. Apakah sama juga itu kan dengan berkumur? untuk menghasilkan kesunatan itu kan cukup memasukkan air ke hidung ya. Nah sunatnya itu sampai khoyasimihi. Nah ketika kita puasa berarti ya waton memasukkan saja, ndak usah sampai disedot Khoyasumu sampai sampai apa janur irung, nah, sampai irung begitu. Untuk khoisumun ya berarti khoyasum ini Khoisum, termasuk sampai terus hadul batin apa hadul dhahir Pak ya? Nah, kalau khaisum mungkin Sudah batin ya? Sudah Ya. batin. Hadul batin Nah, ya, namanya. makanya itu untuk istingsak berarti kan hanya terbatas yang Bagian luar saja ya. Bagian Bagian luar saja. ujung luar. Jadi tetap bisa memberikan solusi meskipun keadaan puasa tetap boleh berkumur Betul, dan betul. memasukkan air ke hidung gitu loh. Keterangan dari Pak Kiai seperti itu. Para netizen yang budiman dimanapun Anda berada, tadi sudah kita ikuti bersama pembahasan dalam obrolan santai di bulan Ramadan tentang hal yang membatalkan puasa. Baru satu hal tadi tambahan dari para narasumber, yaitu masuknya suatu benda ke dalam tubuh kita melalui rongga-rongga yang ada dalam tubuh kita. Itu membatalkan dengan berbagai macam perinciannya tadi. Nah, karena ini ternyata juga masih ada beberapa hal lagi yang membatalkan puasa, namun karena keterbatasan waktu, maka untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Besok akan kita lanjutkan lagi obrolan kita di bulan Ramadan ini masih tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan untuk hadir dan menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu kita Amin, amin, yang amin, bermanfaat untuk bekal kita hidup di dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian para netizen dari kami, semua kesalahan mohon maaf. Kami akhiri, wallahu waliyut taufiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.